Beberapa waktu belakangan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasar tradisional dan retail modern di sejumlah wilayah. Kondisi ini menyebabkan beberapa retail membatasi pembelian satu konsumen hanya bisa membeli 1 hingga 2 pak per hari. Lalu apa penyebab dari situasi ini? Bergabung bersama kami Ketua Umum Aprindo dan Fapra, Roy N. Mandey. Selamat sore Pak Roy. Selamat sore Mbak Ayu, salam sehat ya. Salam sehat selalu. Salam sehat dan semangat selalu. Pak Roy, kami ingin menanyakan bagaimana kondisi hari ini di retail modern di sejumlah daerah. Apakah masih mengalami kelangkaan dan juga kenaikan harga beras? Ya, saat ini memang kita sedang anomali. Kita tahu bahwa beras ini saat sekarang belum masa panen. Oke. Jadi semuanya masih menunggu masa panen di akhir Maret. Sehingga beras yang tersisa, khususnya untuk premium ya, khusus untuk premium beras yang tersisa, hukum ekonomi mengatakan bahwa ketika supply Ya, Pak Roy? Oke. ini, ya, halo? Ya, silakan dilanjutkan Pak Roy. Ya, jadi ekonomi mengatakan ya hukum ekonomi ketika supply-nya terbatas tetapi demand-nya meningkat atau sama, maka harga akan naik. Nah, inilah yang terjadi dengan dinamisasi dari harga beras premium yang ada di tidak hanya di retail tetapi juga di pasar-pasar rakyat. Nah, sehingga kami dari Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia meminta jaminan pemerintah untuk mendukung ketersediaan beras dengan komunikasi koordinasi yang intens dengan Bulog ya dan Bapanas, dan kami sudah mendapat alokasi untuk beras SPHP, stabilisasi pasokan harga pangan atau yang klasifikasi medium impor itu dari Bulog ya. Bulog sudah menyampaikan kepada kami bahwa akan guyur ke retail modern hingga jumlah yang disiapkan hampir sekitar 250.000 ton. Dan beras SPHP inilah yang akan kami jual sesuai dengan HET. Harga yang memang sangat terjangkau oleh masyarakat, layak dibelanjakan, wajar untuk dikonsumsi. Tentunya ini menjadi stabilisasi ya, program stabilisasi pemerintah yang diharapkan. Tapi kalau beberapa waktu belakangan sempat ramai di media sosial bahwa sulit untuk mencari beras dengan kualitas medium maupun premium di retail, ini sudah tidak terjadi lagi hari ini Pak Roy? Ya, tentunya saat ini ada yang sudah tiba di gerai retail di anggota kami, sehingga cukup signifikan persediaannya. Tetapi ada yang masih di dalam proses distribusi, karena memang distribusi ini harus dibuat packingnya dulu, ya. Karena beras dari Bulog itu kan 50 kilo ya, jadi perlu di packers dulu ke 5 kilo, karena retail tidak pernah jual beras eceran atau beras yang dalam karungan, tetapi dalam kualitas 5 kilo, kuantitas 5 kilo, sehingga perlu packers dulu, di packing 5 kilo, baru diantar ke gudang-gudang retail. Nah, ini ada beberapa yang masih proses seperti demikian, tapi ada yang memang sudah menyiapkan dan sudah tersedia di gerai-gerai retail modern. Oke, Pak Roy, bagaimana dengan beras dari yang ada di retail-retail, apakah sebenarnya penyebab dari kelangkaannya ini seperti yang Anda katakan tadi hanya karena kendala cuaca dan juga belum panen, atau ada faktor-faktor lainnya? Karena menurut informasi yang saya dapatkan ini harga dari produsen juga melambung cukup tinggi ya, sampai 20 hingga 30%. Ya Mbak Ayu, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa ini berkaitan dengan kondisi produksi ya. Produksi kita yang memang terhambat, baik itu El Nino, kemudian juga ada keterlambatan tentunya. El Nino itu baru puncak di Desember Januari, sehingga tentunya air kurang ya, seperti kita sekarang baru mulai ada hujan-hujan lagi Februari ini, sehingga diharapkan di bulan Maret itu baru panen raya ya, akhir Maret. 3,5 juta ton yang diharapkan. Dan yang diimpor pun baru akan masuk itu pertengahan atau awal Maret ya, sehingga 2 minggu terakhir ini kita meminta untuk pemerintah memberikan jaminan untuk memakai cadangan beras pemerintahnya yang sekitar 1,2 sampai 1,3 juta ton. 250.000 kita minta untuk diguyur di retail modern. Karena pernyataan dari Dirut Bulog juga mengatakan bahwa sebenarnya stok cadangan beras nasional ini akan aman sampai Juni. Nah, untuk stok beras medium Bulog atau SPHP saat ini bagaimana kondisinya di retail Pak Roy? Ya, di retail kita semua sudah membuka PO
ke Bulog, kemudian dari PO itu tentu dikirim, ada proses pengiriman yang tadi saya katakan di packing dulu, kemudian setelah jadi packing 5 kilo baru dikirim ke retail. Nah ini prosesnya tentunya ada yang memang bisa langsung diterima, tapi ada juga beberapa wilayah misalnya yang di luar Pulau Jawa karena harus lewat kapal tentunya, pengapalan beras itu, sehingga ada waktu untuk menyalurkannya sehingga merata. Tetapi ya tentunya kita mengapresiasi komitmen dari Bulog ataupun Bappenas yang hampir setiap hari kita berkoordinasi, berkomunikasi untuk memastikan penyaluran dan pemerataan beras SPAP yang memang merupakan cadangan beras pemerintah yang dialokasikan kepada retail modern. Oke, Pak Roy, kenaikan harga dan juga kelangkaan beras yang ada di retail-retail ini sangat dikaitkan oleh masyarakat terkait dengan bantuan sosial yang sangat masif diguyur pada awal Januari kemarin. Menurut Anda ini ada hubungannya atau tidak, Pak? Ya tentunya karena kami tidak punya kompetensi atau kami tidak melihat langsung dan juga mengalaminya. Kami ini retail, pedagang, pelaku usaha. Tentu kami nggak bisa memberikan opini, tetapi yang kami dengarkan, dapatkan bahwa memang terpisah ya. Kalau yang bansos ini kan memang program pemerintah, tetapi kalau yang ada pembelian beras kemudian dibagi-bagi, itu adalah ya dalam masa kampanye atau dalam masa pesta demokrasi. Jadi tentunya yang kompeten adalah pemerintah yang menyampaikan karena mereka yang memiliki cadangan beras pemerintah ataupun juga yang memiliki wewenang untuk perberasan nasional. Oke, Pak Roy, kita juga berharap semoga nantinya memang stok di retail-retail terkait beras kualitas premium dan medium ini juga bisa kembali aman ya di pasaran dan tidak terjadi kelangkaan karena memang kemarin sempat sangat ramai diperbincangkan dan dikait-kaitkan kemana-mana. Kita berharap hal itu tidak terjadi lagi. Terima kasih atas informasi Anda, Ketua Umum Aprindo dan juga Fapra, Roy N. Mandey telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore Pak Roy, sehat selalu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam.